Bapak Ibu yang mau dapat berkat di Jumat Agung ini maju ke depan. Yang nggak mau di belakang aja. Ya, ini bukan gimmick. Ayo maju ke depan. Maju
ke depan. Bisa diisi ke depan, makin ke depan baik. Tolong 3 yang di belakang dikosongkan. 3 yang di belakang dikosongkan. Baik, sudah. Kita mau berdoa untuk anak-anak yang luar biasa ini. Haleluya. Saya mau katakan kelak di antara mereka, sesulit apapun ekonominya, Tuhan bisa angkat mereka jadi dokter, jadi dosen, polisi, bupati, wali kota, bahkan gubernur. Karena Bapak Jokowi pun orang yang tidak punya uang waktu kecil. Kita punya Tuhan yang hebat. Kita punya Tuhan yang hebat. Anak-anak yang luar biasa ini akan menjadi pemimpin-pemimpin atas gereja Tuhan. Di Jumat Agung ini kita mau berdoa untuk mereka supaya mereka juga diberkati dengan firman Tuhan yang akan mereka dapatkan di ruangan sekolah minggu. Bapa, di dalam nama Yesus, kami berdoa untuk anak-anak sekolah minggu ini. Kami berdoa untuk guru dan mentor mereka, kemanapun mereka pergi dan siapapun yang mereka jumpai. Darah Yesus tutup bungkus mereka. Kemanapun mereka pergi dan siapapun yang mereka jumpai, darah Yesus yang mentahirkan dan menyembuhkan mereka. Kemanapun mereka pergi dan siapapun yang mereka jumpai, darah Yesus yang melalukan dari mereka roh kecelakaan dan maut. Kami berdoa, berkatilah mentor dan guru sekolah minggu mereka. Berkatilah anak-anak ini, anak-anak yang menjadi busur panah gereja Tuhan, sehingga dimanapun mereka berada nanti 10 bahkan 20 tahun akan datang, Tuhan melakukan rancangan dan rencana Tuhan dalam hidup mereka. Terpujilah nama Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Baik, anak sekolah minggu bisa kembali ke ruangannya. Baik, Bapak Ibu yang di sisi kita berdoa. Bersyukur buat anugerah, bersyukur buat kebaikan-Mu. Apapun keberadaan kami hari ini, kami masih punya Tuhan yang hebat. Kami masih punya Allah yang hebat. Sebab Allah yang hebat adalah Allah yang bisa datang dalam rupa manusia, berinkarnasi menjadi manusia, bahkan berkorban untuk orang-orang yang diciptakannya. Kami bersyukur, kami Tuhan izinkan menjadi umat-Mu. Bahkan Engkau mengatakan kami bisa memanggil Engkau ya Aba, ya Bapa. Kami bersyukur. Ini kami Tuhan. Mari saudara angkat syukur. Hari ini hari kemerdekaan, hari pembebasan, the Independence Day. Ini bukan hari duka cita. Maka kita pakai pakaian terang hari ini, karena surga pun bersuka cita, karena kita datang beribadah kepadanya. Mari angkat syukurmu kepada Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, sebab kami diizinkan memanggil Engkau ya Aba, ya Bapa. Sebab kami masih ada hari ini, itu karena kami diizinkan untuk melakukan perbuatan luar biasa dalam hidup kami. Pakai kami, seberat apapun kondisi ekonomi kami hari ini, seberat apapun kondisi kesehatan kami hari ini, seberat apapun persoalan dalam hidup keluarga kami, dalam hidup kami pribadi, Tuhan kami hebat, Tuhan kami dahsyat di dalam nama Yesus. Kami masih punya Tuhan yang hebat. Haleluya. Mari bisa berikan tepuk tangan yang hebat bagi Tuhan kita Yesus. Lebih
Kami bersyukur. Terima kasih Tuhan. Mari saya undang kita semua bangkit berdiri. Kita akan terima perjamuan kudus. Haleluya. Terima kasih Bapa, kami bersyukur. Kami siap untuk menerima perjamuan kudus hari ini. Terpujilah nama-Mu Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Saya undang kita semua bangkit berdiri. Nanti roti dan anggur akan dibagikan. Tidak ada di Alkitab dikatakan bahwa hanya orang dewasa yang menerima perjamuan kudus. Setiap orang yang sudah percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan, bahkan anak-anak pun bisa menerima perjamuan kudus, tapi dipegang oleh orang tuanya. Ya, silakan roti dan anggur bisa dibagikan. Bapak Ibu, MPCC, jemaat MPCC, tolong gelasnya tidak dibawa pulang, ya, karena cukup jauh kita belinya, karena harus naik pesawat satu jam ke negeri orang untuk mendapatkan gelas ini, karena kita sudah kehilangan 2 gelas, ya, dia bukan dalam bentuk plastik atau kaca itu, ya. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kamu yang sungguh-sungguh bertobat dan kamu yang percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan ingin mengasihi sesamamu manusia dan berjanji akan hidup baru menurut hukum-hukum Tuhan dan hendak berjalan dari sekarang ini pada jalan yang kudus. Marilah saat ini jika di antara kamu ada suatu penghalang atau dosa, baik terhadap Tuhan maupun terhadap saudara seiman, marilah kita mengaku dosa kita. Jika saudara merasa berdosa terhadap saudara seiman, baiklah saudara terkasih saling mengampuni. Kepada saudara diberi kesempatan untuk menyelesaikan dosa itu sebelum kita menerima perjamuan kudus hari ini. Mari kita menyediakan hati dan pikiran untuk menerima roti dan anggur sesuai dengan firman Tuhan. Bila Bapak Ibu, saudara terkasih belum mendapatkan roti dan anggur, bisa mengangkat tangannya. Tapi kalau anggur dan roti sedang berjalan kepada Bapak Ibu, tolong ditunggu sejenak. Bila orang tua ingin anaknya mendapatkan perjamuan, orang tua lah yang memegang roti dan anggurnya dan bisa dibagikan kepada anaknya. Hari ini kita akan melakukan perjamuan kudus dengan liturgi kedua yang kontemporer, yang biasa dilakukan di Gereja Metodis Wesley MPCC, tidak menggunakan yang tradisional. Jadi perjamuan kudus ini bukan hubungan gereja saja kepada Tuhan, tetapi hubungan kita secara pribadi kepada Tuhan yang kita sembah, Yesus Kristus, Tuhan Allah yang hidup.
Kita tidak pilih hostinya yang pakai ayat, karena banyak orang yang lebih memilih memoto hostinya daripada menikmati perjamuan kudus hari ini. Masih ada yang belum mendapatkan roti dan anggur? Apakah masih ada? Apakah semua sudah terima? Baik. Pegang roti tubuh Kristus di tangan kanan saudara dan angkat tinggi. Ikuti saya. Di dalam nama Tuhan Yesus. Inilah roti yang turun dari sorga. Inilah tubuh Kristus yang tergantung di atas kayu salib. Pertama, yang memberikan keselamatan, yang memberikan hidup kekal di dalam sorga. Kedua, untuk menyempurnakan tubuhku agar sehat sempurna, untuk menyempurnakan jiwa dan rohku, agar dibangkitkan pada akhir zaman. Ketiga, inilah tubuh Kristus yang tergantung di atas kayu salib, yang tertikam dan tertombak, agar aku tidak terkapar di meja operasi, agar aku tidak terkapar di rumah sakit, agar aku tidak lumpuh, agar aku tidak pikun, agar aku tidak terkapar di ruang ICU. Aku tolak roh kanker, aku tolak tumor, aku tolak virus dan sejenisnya. Jemaat MPCC, marilah kita makan roti ini sambil mengingat kematian Tuhan kita Yesus Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus, inilah tubuh Kristus. Sama-sama kita katakan amin. Amin. Mari kita angkat tinggi cawan anggur darah Kristus di tangan kanan saudara. Imani anggur ini adalah darah Yesus, dan saat darah Yesus masuk ke dalam tubuhmu ada kesempurnaan. Ikuti saya saudara. Di dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Yesus Kristus yang tertumpah di atas kayu salib sebagai perjanjian yang baru dan perjanjian yang kekal. Pertama, yang memberikan pengampunan atas dosa-dosaku, dan aku berjanji untuk hidup dalam pertobatan. Kedua, untuk menyucikan dan menguduskan aku, agar aku termaterai sebagai warga sorga. Aku berdoa mempunyai rumah di sorga, mempunyai rumah di bumi. Ketiga, di dalam nama Tuhan Yesus, oleh darahnya ini, oleh bilur-bilurnya, aku disembuhkan. Mulai hari ini, aku disembuhkan. Tidak migrain, tidak sakit kepala, tidak vertigo. Kami tolak pendarahan. Aku tolak pendarahan. Darah Kristus membalut dan menyembuhkan
penyakitku. Saudara sebutkan penyakit saudara. Saya ulangi. Darah Kristus membalut dan menyembuhkan segala penyakitku. Di dalam nama Tuhan Yesus, perjamuan kudus ini lebih dari roti mana. Aku tolak miskin, aku tolak bangkrut, aku tolak pengangguran, aku tolak roh hutang pribadi, aku tolak roh minta-minta, aku tolak roh resesi ekonomi. Jemaat MBCC, marilah kita minum anggur darah Yesus ini sambil mengingat kematian Tuhan kita Yesus Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus inilah darah Kristus. Katakan amin. Amin. Baik, sebelum mengucap syukur, petugas bisa mengumpulkan kembali cawan. Darahmu kau terus dosaku, dengan nyawamu kau tukar hidupku. Kini aku dengan darahmu
MPCC, ambil waktu untuk sejenak merenungkan tentang kematian Kristus Yesus sebelum kita akan melihat penayangan cuplikan pengorbanan Yesus yang 2000 tahun yang lalu. Syaralabalabala. Mari siapkan hati. Apapun persoalan hidupmu hari ini, angkat suaramu. Apapun beban hatimu hari ini yang membuat kau gusar, jangan main-main, serahkan sama Tuhan hari ini. Serahkan. Bila keluargamu sakit, bila ada keluargamu yang tidak menyenangkan hatimu, berdoa hari ini. Hari-hari akan semakin jahat. Kita rindu semua orang yang kita kasihi datang kepada Tuhan. Ada masa depan, ada jaminan yang luar biasa yang Tuhan sediakan bagi kita. Mari kita ambil waktu 1 menit saja untuk kita berdoa. Kita berdoa. Angkat suaramu, berseru, 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 berseru. Syaralabalabala. Yes. Mari angkat suaramu. Angkat suaramu.
kesempatan ini sebentar saja. Sebentar saja. Sebentar saja. Puaskan hatimu. Puaskan jiwa. Puaskan roh. Biar singer yang menaikkan pujian ini. Haleluya. Kemerdekaan hari ini bersama. Kami dipuaskan. Kami dipuaskan. Kami bertemu dengan Tuhan hari ini. Kami rasakan Roh-Mu bekerja dalam hidup kami. Kami katakan kami terima janji Tuhan. Kami terima jawaban doa kami. Apa yang tidak mungkin bagi manusia, itu mungkin bagi Tuhan. Pasti bagi Tuhan dalam nama Yesus. Apa yang tidak mungkin bagi manusia, itu mungkin bagiku, karena aku orang yang percaya Yesus Kristus adalah Tuhan. Mari beri tepuk tangan bagi Allah kita yang hebat. Allah kami hebat. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan menyaksikan pemutaran film dulu. Kami mau jiwa kami, pikiran kami diingatkan kembali betapa luar biasanya Tuhan Yesus memberikan pengorbanan supaya kami tidak menjadi umat yang curang lagi. Haleluya. Jemaat Tuhan yang siap menonton film hari ini dan mendengarkan firman Tuhan nanti, sama-sama kita katakan amin. Baik, sebentar kita tonton dulu sebentar. Ibu, sudah dikembalikan semua cawannya? Baik, kita nonton sebentar saja, tidak lama ini. Saudara kalau mau nonton nanti bisa nonton di rumah fullnya ya.
selesai, jemaat di sisi saya undang kita untuk menundukkan kepala kita, menutup mata kita, untuk kita merenungkan sejenak betapa luar biasanya pengorbanan Yesus dalam hidup saudara dan saya. Sudah selayaknya kita tidak bermain-main dalam hidup ini. Sudah selayaknya kita benar-benar dan sungguh-sungguh patuh. Ketaatan kita harus bisa dibuktikan. Mari saudara, musik akan mengalun sejenak saat saudara dan saya merenungkan film yang baru kita tonton. Cukup mengerikan, bahkan sangat mengerikan, yang seharusnya saudara dan saya yang mengalami hal ini. Tetapi Tuhan Allah kita mau mengambil rupa manusia untuk berkorban, naik ke tiang salib menjadi kutuk, supaya saudara dan saya tidak mengalami kutuk. Kita ambil waktu, tundukkan kepala, tutuplah matamu, ambillah kesempatan di Jumat Agung ini untuk kita dapat mengerti, Roh Kudus dapat mengingatkan bagi kita. Haleluya. Haleluya. Musik akan mengalun untuk mengiringi perenungan saudara dan saya. Saudara mau menangis, silakan menangis. Saudara mau berseru, silakan berseru. Saudara mau bersujud di tempat saudara duduk, silakan bersujud. Saudara mau berdiri, silakan berdiri. Mari ekspresikan hari ini bagi saudara.
kami mengucap syukur karena hari ini Kau telah membebaskan kami 2000 tahun lalu. Ya. Yes. Haleluya. Oh, haleluya. Kami sudah memuji, menyembah-Mu. Kami benar-benar merasakan Engkau hadir di tengah-tengah ibadah kami. Kami sudah menikmati tubuh dan darah Yesus hari ini. Kami dapat merasakan pemulihan terjadi. Saat kami berdoa untuk suami atau istri kami, sedang mengalir kuasa dari tahta mati, menyelamatkan keluarga kami di dalam nama Yesus. Saat kami berdoa untuk anak-anak kami, masa depan mereka, bahkan attitude mereka, Tuhan, kami percaya ada kuasa dari tahta Maha Suci mengalir atas keturunan kami. Saat kami berdoa untuk orang tua kami, ada kuasa darah Yesus yang memberikan pemulihan iman percaya, bahkan di masa tua mereka, Tuhan yang memulihkan kehidupannya dalam nama Yesus. Saat kami berdoa untuk kesehatan kami, kesehatan keluarga kami, kesehatan orang tua kami, kami berdoa darah Yesus menyembuhkan, darah Yesus memulihkan. Perjamuan kudus hari ini yang kami nikmati lebih dari roti makan, punya rumah di bumi, punya rumah di surga. Darah-Mu Yesus sucikan kami. Darah-Mu Yesus yang mentahirkan kami. Darah-Mu Yesus yang menutup bungkus kami kemanapun kami pergi dan siapapun yang kami jumpa. Wow, luar biasa Tuhan. Kau dahsyat. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur. Kami berterima kasih kepada-Mu. Sebentar kami mau mendengarkan firman-Mu Tuhan. Bersabdalah Engkau di tengah-tengah kami. Tutup bungkus hamba dengan darah-Mu, kuasa-Mu, dan sembunyikan hamba di balik salib-Mu, agar apa yang hamba sampaikan hari ini adalah apa yang ingin Kau sampaikan di tengah-tengah jemaat UMPCC hari ini. Terpujilah Engkau Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Yang siap untuk mendengarkan firman Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Shalom. Shalom. Iya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, film tadi bukan sebuah gimmick. Itu sebuah ingat-ingatan bagi kita bahwa Yesus gak main-main. Ya, Yesus gak main-main. Dia Tuhan Allah, mengambil rupa manusia, turun ke bumi, bukan untuk bertahta di kerajaan manusia, tetapi untuk menebus saudara dan saya dengan darahnya. Katakan amin. Katakan kanan kirimu, Yesus mati bagimu. Gak main-main. Tuhan siapa yang mau turun dari sorga untuk mati bagi orang yang Dia kasihi? Hanya Tuhan kita, Yesus Kristus. Bisa berikan tepuk tangan bagi Allah kita. Ya, hanya Tuhan kita. Hanya Tuhan kita yang tidak mencari kenyamanan
Dia cuma cari kita, yaitu domba-dombanya. Hari ini kita sudah terima perjamuan kudus, kita percayalah. Tadi kita tidak lakukannya secara tradisional, tapi secara kontemporer. Saudara waktu menyampaikan itu, menerima tubuh Kristus, roti dan anggur darah Yesus, saudara yang berkata-kata kepada Tuhan, dan terimalah janji Tuhan, terimalah jawaban doa yang Tuhan berikan kepada saudara. Sama-sama kita katakan amin. Nah, hari ini kita kasih tema hari ini bicara tentang jangan curang. Ya, jangan curang. Tidak ada tampilannya di atas karena saya pikir kita akan singkat saja mendengarkan firman Tuhan hari ini. Ini kelanjutan dari firman Tuhan minggu lalu, hari Minggu. Itu bicara tentang obedience, ketaatan. Banyak orang yang pengen diberkati, gak ada orang pengen dikutuk. Katakan amin. Semua orang pengen diberkati, tetapi tidak semua orang yang pengen taat. Semua orang pengen aman dalam berkendaraan di jalanan, tapi tidak semua orang mau pakai helm. Ya, bahkan setahu saya dulu kami diajarkan jangan bawa sepeda motor atau mobil kalau tidak punya SIM. Mungkin kalau lurus-lurus aja nggak masalah ya, tapi sampai ke jalanan sana jangan pakai sepeda motor. Itu sebuah ketentuan. Itu bicara tentang ketaatan, bukan bicara takut sama polisi. Kalau takut sama polisi naik sepeda gitu, ya kan? Naik sepeda. Nah, ini bicara tentang ketaatan dan bicara tentang jangan curang. Kalau kita main sepak bola, yang curang itu bisa dikasih kartu kuning, bisa dikasih kartu merah dan keluar. Tidak bisa main sepanjang pertandingan itu sampai akhir. Bukan hanya satu pertandingan, tapi sepanjang pertandingan yang diselenggarakan itu dia tidak boleh main. Karena apa? Karena curang. Kita gampang melihat orang lain curang sama kita, tapi kita tidak gampang melihat seberapa curang kita dalam hidup kita. Kita pengen diberkati tapi nggak mau taat. Kita pengen diselamatkan tapi nggak mau sungguh-sungguh. Kita pengen kaya tapi nggak mau kerja sungguh-sungguh. Ya, saudara, waktu kecil, kalau saudara tahu film ini berarti kita sudah tua. Ada dulu film namanya film Pak Belalang. Pak Belalang ini gambaran orang yang termalas di dunia. Dia mau hidup enak, dia mau makan enak, dia mau dapat uang, dia mau dapat jabatan, dia pengen jadi sultan, tapi nggak mau kerja. Kerjanya cuma tidur. Jadi kalau kita pengen diberkati, katakan diberkati. Kalau saudara dan saya pengen diberkati, saudara harus sungguh-sungguh, katakan sungguh-sungguh. Sungguh-sungguh ikut Tuhan, sungguh-sungguh taat sama firman Tuhan, sungguh-sungguh bekerja. Kalau kita masih belajar, masih sekolah, sungguh-sungguhlah sekolah. Ya, sungguh-sungguhlah sekolah. Jangan senang bisa naik kelas padahal belum tahu membaca. Jangan pernah berharap bisa instan. Kalau hidup kita mau enak, jalanilah sesuatu yang sulit. Itu kata orang pintar. Ya. Kalau kita mau mendapatkan hidup yang enak, jangan takut menjalani hidup yang sulit. Karena kalau terlalu gampang, itu tidak sehat. Contohnya apa? Mie instan. Coba makan mie instan setiap hari, pagi, siang, sore, malam. Kasih tahu kapan mulainya, biar kami siap-siap peti mati, ya kan?
Kita pesan dulu peti mati. 3 bulan kita makan mie instan. Cepat. Tinggal dicelupkan, kasih air panas, kasih bumbu, jadi. Setiap hari, boleh nggak sekali-sekali? Boleh. Tapi kalau itu saja saudara makan 3 bulan, yang instan itu akan mengalami kesulitan. Tapi coba pergi ke restoran yang sekali makan itu 150.000 per piring, itu lama nunggunya. Karena apa? Karena harus diolah dengan baik, tidak instan. Ya, jadi kalau mau mengalami kenikmatan hidup, jangan takut ujian. Katakan jangan takut ujian. Dan taatlah. Ya. Nah, hari ini bicara tentang jangan curang. Serius, jangan curang. Katakan kanan dirimu jangan curang. Ya, kita lihat firman Tuhan dari Yesaya 50 ayat 4 sampai 9. Yesaya 50 ayat 4 sampai 9. Satu orang bisa bacakan April ke April yang bisa bacakannya. Pelan-pelan Kak, jangan kencang-kencang, nanti kesenggol mobil. Ya. Oke, sampai ayat 9. Bisa dibacakan? Yesaya 4 ayat 9. Yesaya 4 ayat Yesaya 50 ayat 4 sampai 9. Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid, supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Tuhan Allah telah membuka telingaku dan aku tidak memberontak, tidak berpaling ke belakang. Aku memberi punggungku kepada orang-orang yang memukul aku dan pipiku kepada orang-orang yang mencabut. Saudara perhatikan ya. Aku tidak menyembunyikan mukaku ketika aku dinodai dan diludahi. Tetapi Tuhan Allah menolong aku, sebab itu aku tidak dapat goda. Sebab itu aku meneguhkan hatiku seperti keteguhan gunung batu, karena aku tahu bahwa aku tidak akan mendapat malu. Dia yang menyatakan aku benar telah dekat. Siapakah yang berani berbantah dengan aku? Marilah kita tampil bersama-sama. Siapakah lawanku berperkara? Biarlah ia mendekat kepadaku. Sesungguhnya Tuhan Allah menolong aku. Siapakah yang berani menyatakan aku bersalah? Sesungguhnya mereka semua akan memperburuk seperti pakaian yang sudah usang. Ngengat akan memakan mereka. Amin. Iya. Saudara, Yesaya 50 ayat 4 sampai 9 ini bicara tentang nubuatan kedatangan Yesus. Saya pikir tadi di film tadi ada cuplikan tentang waktu Yesus diludahi dan wajahnya itu tersorot, ada ludah dahak di wajahnya. Ya, ternyata bukan itu. Jadi salah memilih. Ya, tahun lalu atau tahun sebelumnya juga kita sudah pernah nonton itu ada dahak. Tadi ayat yang kita baca tadi itu bicara tentang wajah yang diludahi. Ini bicara tentang, ini bukan bicara tentang awalnya, ini bukan bicara tentang kita. Ini bicara tentang Yesus. Ya. Ini bicara tentang Yesus. Bagaimana Yesus hadir di tengah-tengah saudara. Di tengah-tengah keluarga saudara, di tengah-tengah hidup saudara. Kita akan belah satu-satu ayat ini. Di ayat yang 4, Tuhan Allah telah memberikan kepadaku. Nah, khotbah hari ini bicara tentang kita. Ayat ini nubuatan tentang kedatangan Yesus yang kita peringati hari ini. Ya, kalau orang Kristen percaya 3 hari suci, yaitu semalam ada Kamis Putih. Ya, kenapa kita tidak melaksanakan Kamis Putih? Kalau kita hitung jam, kita nggak bisa lewati Kamis Putih. Ya, tapi karena teman-teman kita yang lain masih gunakan sistem jamnya Indonesia, bisa dirayakan. Maka kita cuma rayakan Jumat Agung dan Paskah. Saya ulangi, Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid, supaya dengan perkataan aku dapat memberikan semangat baru kepada orang yang letih lesu.
Kalau di terjemahan lain dikatakan supaya kita bisa memberikan semangat. Jadi memberikan semangat kepada orang yang tertindas. Kita diberikan lidah seorang murid. Ya, lidah yang kita punya bukan untuk menjelek-jelekan orang atau untuk mengutuki orang lain, bahkan untuk mengutuki dirimu sendiri. Matilah. Hati-hati sudah. Hati-hati dengan kuasa perkataan. Ya. Kalau kita lihat lidah, yang pertama Mazmur 34 ayat 14. Mazmur 34 ayat 14. Kita baca sama-sama. Ya. Baik, kita baca sama-sama. 2, 3 lah. Ya. Jagalah lidahmu terhadap. Oke, kita ulangi. 2, 3 ya. Jagalah lidahmu dan bibirmu terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Ini harus dijaga. Ya sudah. Jagalah lidahmu terhadap yang jahat dan bibirmu terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Ini harus benar-benar saudara jaga. Kalau saudara pengen diberkati, nggak ada orang yang nggak pengen diberkati. Ya, yang pertama jaga lidahmu. Menjaga lidah dari perkara yang jahat. Ya, mungkin dari dulu sudah terbiasa kita kata-kata kotor, kata-kata jahat, sudah biasa. Bahkan di media sosial cakap-cakap kotor itu biasa. Bahkan seolah-olah itu sesuatu yang suci. Kalau nggak cakap kotor nggak ngetren. Kalau nggak bilang saudaranya itu binatang nggak ngetren. Ya, ada anak-anak di sini saya tanya, kenapa kamu bilang babi? Kenapa kamu bilang cakap kotor? Iya, mama sama bapakku pun kayak gitu Pak di rumah Pak. Jadi bapaknya manggil istrinya babi, istrinya manggil suaminya anjing, padahal nikah gitu ya. Pernah nggak anjing sama babi nikah? Nggak ada itu. Dan itu yang diciptakan dalam keluarganya. Ya, kenapa kamu nggak ibadah? Ya mama dan bapakku pun nggak pergi ke gereja Pak. Malas orang itu gereja. Jangan menciptakan generasi yang sulit. Jangan menciptakan generasi yang jahat. Sering sekali kejahatan yang terjadi di dalam dunia ini bukan dimulai dari sekolah, tapi mulai dari rumah. Ini ada kasus Mario Dandi. Kenapa dia melakukan itu? Karena di rumahnya begitu. Akhirnya ada anggota DPR yang curi jam yang harga 6 juta. Karena apa? Bukan karena nggak punya duit. Kebiasaan. Seolah-olah mencuri itu halal. Halal yang mencuri asal nggak ketahuan. Itu kebiasaan-kebiasaan yang bukan diciptakan dalam sesaat, tetapi diciptakan bertahun-tahun jadi seolah-olah jadi benar. Ya, dimulai dari yang pertama, jagalah lidahmu. Ya, udahlah aku miskin dirimu terus. Kayak mana Pak saya bisa kasih persembahan? Miskin kami Pak, miskin hidupmu terus. Ya kan? Yang kedua, Amsal 15 ayat 4 dikatakan, lidah lembut adalah pohon kehidupan, tetapi lidah curang melukai hati. Hati siapa? Yang paling sulit kita sembuhkan adalah melukai hati Tuhan. Jadi lidah kita harus lembut. Jangan cepat maki, jangan cepat serang orang, jangan cepat-cepat membuat gosip, jangan cepat-cepat maki orang. Dalam hati pun saudara sudah maki orang itu
lidah yang karena tidak tersebut aja. Jaga benar lidah saudara. Ya, yang ketiga, lidahmu sebenarnya lidah yang berkuasa. Hati-hati. Makanya dulu kami ya, waktu belum jadi hamba Tuhan, itu dilarang menyanyikan lagu dunia. Saudara tahu yang menciptakan lagu orang ketiga selingkuh dia. Iya. Baru-baru ini saudari kita keluar dari Indonesian Idol, lagunya itu betul-betul yang membuat hati gak enak. Sial. Mungkin itu tuntutan bagi dia harus mampu menyanyikan lagu sial, sial, sial. Jangan katakan sial, karena hidupmu akan sial. Jaga benar, karena lidahmu berkuasa. Katakan kanan kirimu, lidahmu berkuasa kawan. Matilah kau. Jadi udah mati di mana? Kan gitu. Ya. Mazmur 66 ayat 17. Lalu kata Musa kepada Tuhan, Tuhan, aku ini tidak pandai bicara, dahulu pun tidak, dan sejak Engkau berfirman kepada hamba-Mu pun tidak, sebab aku berat mulut dan berat lidah. Ini bapak-bapak yang suka gini. Jadi kalau disuruh berdoa, istrinya disuruh berdoa, ya kan? Makanya kalau bapak-bapak kerja, yang pegang duitnya istrinya, karena kalau berdoa pun istrinya yang berdoa. Ini Musa pun mengatakan itu, ya kan? Nah, tetapi Tuhan berfirman kepadanya, siapakah yang membuat lidah manusia? Siapa? Jadi kalau saudara katakan saudara nggak bisa berdoa, saudara katakan saudara tidak pintar bicara, berarti Tuhan yang menciptakan lidah saudara tidak berkuasa. Ya? Siapakah yang membuat lidah manusia? Siapakah yang membuat orang bisu atau tuli? Membuat orang melihat atau buta? Bukankah aku, yakni Tuhan, kata Tuhan, oleh sebab itu pergilah, aku akan menyertai lidahmu dan mengajar engkau apa yang harus kau katakan. Ya. Kita lanjut. Yesaya tadi, setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Ini bukan sekali-sekali, tetapi setiap pagi Tuhan mempertajam telingamu. Artinya setiap kita pasti pernah mendengar suara Tuhan. Ini pernah saya khotbahkan bahwa tidak ada satu orang pun yang tidak pernah mendengar suara Tuhan. Kapan Pak saya dengar suara Tuhan? Sering. Tetapi kita sering tidak peduli sama Tuhan. Kita sering pengen Tuhan yang jawab doa kita. Tetapi apa yang Tuhan katakan kepada saudara, saudara nggak peduli. Pernah nggak saudara masuk dari pintu depan? Saya ulangi kembali. Waktu saudara masuk dari pintu depan, ya, saudara berniat, hari ini saya kasih persembahan segini, hari ini saya mau kasih persepuluhan. Sampai saudara pulang ke rumah saudara, yang saudara ingat adalah hutangmu. Pernah? Pernah saudara pengen ngasih persembahan, tapi sampai pulang ke rumah saudara, saudara nggak kasih persembahan yang pengen saudara kasih. Saudara pengen ngasih persepuluhan, Tuhan, kau baik Tuhan, gak usahlah persepuluhan ya, 50.000 aja lah. Padahal persepuluhanmu 500, tapi kau kasih 50.000. Kenapa? Karena kau nggak mau dengar suara Tuhan. Apakah Tuhan sering bicara kepadamu? Sering. Ya, yang pertama, saya mau ingatkan hanya ada 3 suara yang pasti kita dengar. Pertama suara Tuhan, yang kedua suara iblis, yang ketiga suara dirimu sendiri. Yang paling sering kita dengar adalah suara diri kita sendiri,
dan suara iblis. Pak, saya sering dengar suara temanku di sekelilingku. Bisa jadi dia menyampaikan suara Tuhan, bisa jadi dia menyampaikan suara iblis kepada saudara. Ya, nah, bagaimana cara saya bisa menggunakan telinga saya dengan baik? Yang pertama, baca Alkitab. Saudara punya Alkitab? Bisa angkat Alkitab saudara? Bisa angkat Alkitab? Ke gereja ke bawah Alkitab saudara? Yang bawa Alkitabnya mau angkat Alkitab. Alkitab saya di sini. Bisa angkat Alkitab saudara? Kenapa saudara ke gereja nggak bawa Alkitab? Saya mau turun ke bawah, saya tanyai satu-satu ya. Kenapa saudara ke gereja nggak bawa Alkitab? Saya mau tanya, kenapa? Ini kan hari Jumat Agung ya. Kita nggak harus 1 jam ibadah. Kenapa saudara ke gereja nggak bawa Alkitab? Coba. Siapa di sini bawa dompet? Siapa di sini yang bawa handphone-nya? Coba lihat. Saya masih ingat, saya udah sampai ke Jalan Padang Bulan, handphone saya tinggal. Ke situ aja pikiran saya. Jadi ibu semalam handphonenya habis baterai. Dia bilang kasihan saya sama handphone habis baterainya. Bukan sama diri, bukan sama handphonemu kok kasihan, sama dirimu kasihan karena nggak bisa buka handphone. Kita lebih sering bawa handphone daripada bawa Alkitab. Hari Minggu bawa Alkitab saudara, amin. Ya. Saudara bukan orang super ingat, ya. Saudara harus baca Alkitab saudara, gak main-main, ya. Mulai dari Kejadian sampai Wahyu saudara sudah baca berapa kali? Yang sudah baca 11 kali angkat tangan. Itu cuma saya angkat tangan. Yang sudah baca 5 kali angkat tangan. Yang sudah baca 3 kali angkat tangan. Mau masuk surga. Kalau mati mau masuk mana? Masuk surga Pak. Alkitab gak dibaca. Mimpi. Ya. Ada istilah khatam di saudara kita yang beribadah di gereja Bawah Putih Tunggal. Khatam itu dia selesai baca kitab sucinya dari awal sampai akhir. Saudara yang pengen masuk surga gak baca Alkitab saudara dari awal sampai akhir, mengerikan. Itu curang namanya. Saudara tahu kalau saudara curang, saudara akan pasti dapat hukuman. Serius. Bagaimana saudara punya telinga seorang murid kalau saudara tak baca Alkitab, cuma baca WA, baca Facebook, baca Telegram? Saudara tahu hidup paling enak itu zaman sekarang apa? Tahu nggak hidup paling enak zaman apa? Waktu saudara berangkat ke Brastagi, semua handphone saudara tinggal di rumah. Itu hidup paling enak di dunia. Serius, nggak ada yang menghubungi. Ya, lucunya ada orang healing, handphonenya tinggal di depan dia. Healing, nggak healing itu, nggak jalan-jalan, bukan wisata itu. Kita berputar-putar di media sosial kita. Ya, pergilah jalan-jalan. Di Brastagi masih ada hotel yang 100.000, pergilah ke sana, bawalah Alkitabmu, tinggalkan handphonemu di Medan. Hidupmu senang, bahagia saudara. Ya, itu. Bagaimana kita bisa punya telinga seorang murid kalau kita tidak baca Alkitab? Bagaimana kita punya telinga seorang murid kalau kita buka YouTube yang kita tonton itu Boris Bokir? Yang saudara nyanyikan itu Komang. Nah, itu saudara apa ya? Saudara nggak mau nonton Bambang Nuseno. Saudara nggak suka nonton Melato.
Apalagi saudara buka MPCC. Ya. Ada satu gereja yang minggu lalu saya beri khotbah di situ. Tata ibadahnya tiru benar habis di sini. Anak sekolah minggu sebelum khotbah harus maju ke depan. Ini dapat dari mana ilmunya? Dari YouTube MPCC. Mereka tiru habis-habisan. Bedanya mereka ada core 7 satu minggu. Jadi 3 jam mereka ibadah. Tapi yang lainnya tiru benar. Kita yang kecil ini tidak mau nonton, tidak mau belajar firman Tuhan. Ya? Nah, mendengar firman melalui YouTube itu penting. Saudara bayar paket internet saudara hanya untuk senang-senang saja, tidak untuk menyenangkan roh saudara. Itu membuat saudara tidak punya telinga seorang murid. Ya. Yang kedua, saudara harus tahu suara mana yang saudara dengar. Bila saudara berada di persimpangan keputusan dalam hidup saudara, saudara harus tahu suara siapa yang saudara dengar. Suara Tuhan kah? Suara iblis kah? Atau suaramu? Waktu saudara di persimpangan. Hari ini gereja sepi katanya. Karena semalam udah ibadah Kamis Putih. Hari ini banyak orang bukan ke gereja, tapi ke kuburan. Boleh gak kita ziarah? Boleh. Wajib kita berziarah untuk mengenang betapa orang-orang yang kita kasihi itu sudah pergi. Tetapi apakah kita wajib meninggalkan ibadah kita untuk berziarah? Tidak, itu salah. Karena orang yang kita kasihi, kalau dia hidup benar di dalam hidupnya, dia sudah di sorga, sudah senang-senang dia. Makanya mama saya bilang, lagi ngapain lah bapak itu di sorga? Lagi duduk-duduk, angkat kaki, minum kopi, sambil dia bilang haleluya, haleluya. Kita yang masih stres hidup hari ini, dia sudah minum teh, dia di sorga. Dan kita datang ke kuburannya. Kita tinggalkan pelayanan kita. Kita tinggalkan doa kita hanya pergi untuk berziarah. Kapan bisa berziarah? Bukan hari Paskah kita berziarah. Kapan saudara punya waktu, saudara berziarah. Saya kalau lewat ke Gajah Mada, saya ingat bapak saya parkir mobil, saya masuk ke situ. Saya cari bunga, kapan saya berziarah? Tahun ini saja saya udah ziarah 4 kali. Saya duduk-duduk di situ, saya ingat orang yang suka saya peluk dan saya cium, selain istri saya ya. Ngobrol-ngobrol, yang suka saya cukurin setiap hari jenggotnya, saya duduk, luar biasa. Yang ditinggalkannya sama saya gigi 2 di depan lebih besar, iya kan? Bapak tahu, kami mirip cuma di gigi gitu. Iya. Saya duduk-duduk di situ. Tidak harus hari ini saya pergi berziarah, karena tahun ini saja sudah 4-5 kali saya berziarah. Saya duduk di situ, senanglah kau Pak di sana ya. Aduh, udah kau pakai lah baju koral itu ya. Pegang agenda kau di sana Pak. Saya kebayang dia duduk-duduk makan kue. Saya ingat duduk-duduk dia cuma bilang haleluya, kita masih susah di bumi ini. Ada banyak yang diajarkan oleh almarhum bapak saya. Baca Alkitab. Jangan bekerja di hari Minggu. Wih, itu hal yang spektakuler yang saya ingat. Jangan bekerja di hari Minggu. Jangan jualan di hari Minggu. Ya. Nah, suara apa yang saudara dengar? Suara Tuhan, suara dirimu sendiri, atau suara iblis? Udah capek, gak usah ibadah lah hari ini. Tuhan Yesus baik, kau curang. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu kau pengen diberkati, tapi hari Minggu kau tak di mana. Curang. Nanti dikasih kartu merah. Ya Tuhan, di mana kau Tuhan? Sakit aku di Tuhan, sakit aku Tuhan, di mana kau Tuhan?
Kenapa kita ngalamin itu? Karena kita masih suka curang sama Tuhan. Yang ketiga, kita harus punya telinga yang percaya kepada suara Tuhan, bukan suara tetanggamu. Ayo Eda, jalan-jalan kita si bea-bea, udah dibuka si bea-bea. Udah dibuka pun si bea-bea, gak selesai juga patung Tuhan Yesus. Udah diketen-keten sama KPK dia. Ngapain saudara pergi ke si bea-bea yang ada kasus KPK-nya? Lebih bagus saudara beribadah, katakan beribadah. Iya kan? Nah, Tuhan Allah telah membuka telingaku dan aku tidak memberontak. Nah ini dia. Kita suka berontak. Dibilang kita puasa dari tanggal 31, jumpa lagi ada makan pangsit, ya kan? Enak puasa saudara. Kita tidak puasa dari pagi sampai sore. Kita puasa selama 10 hari. Makan, minum, tapi nggak boleh makan yang enak. Permen pun nggak boleh, ya. Tuhan Allah telah membuka telingaku. Jadi telinga kita ini terbuka. Ada firman yang disampaikan kepada saudara. Siapa yang akan diberkati? Dan aku tidak memberontak, tidak berpaling ke belakang. Jangan berpikir bahwa aku hebat, aku pintar, aku smart, aku diberkati. Tapi kalau saudara tetap tidak mau sepakat dengan Tuhan, tidak mau sepakat dengan firman Tuhan, saudara gak akan dapat apa-apa. Itu namanya curang. Saya ulangi, Tuhan Allah telah membuka telingaku dan aku tidak memberontak, tidak berpaling ke belakang. Kalau saudara lakukan ini, saudara tidak curang. Kalau saudara lakukan ini, saudara akan memperoleh apa yang ada di depan mata saudara. Kalau saudara tidak memberontak itu gimana Pak? Memberontak itu tiba-tiba jam 8 pagi hari Minggu, saudara sakit perut. Terus saudara datang sama Tuhan, sakit kali lah perutku Tuhan. Minggu depanlah aku yang beribadah. Tuhan kasihanilah aku Tuhan. Minggu depanlah aku beribadah ya Tuhan. Itu memberontak saudara. Kalau saudara sakit perut, makanlah Proma. Kalau saudara sakit perut, makanlah obat yang memberhentikan diare saudara. Kalau saudara demam, makanlah obat demam. Jangan engkau batalkan ibadahmu hanya gara-gara engkau diserang. Iblis suka saudara tidak beribadah sama Tuhan. Katakan kanan kirimu, iblis suka kau tidak beribadah kawan. Jadi kalau kita tidak beribadah, berarti kita cinta sama iblis, ya kan? Nah, aku memberikan punggungku kepada orang yang memukul aku dan pipiku kepada orang yang mencabut janggutku. Saudara harus menjadi orang yang penuh dengan belas kasihan. Ya, saudara kalau lewat orang, kasihan kali opung-opung itu ya. Dari manalah anaknya ya? Kasihan gak makan dia. Bukan itu yang saudara lakukan. Saudara pergi ke warung, beli roti harga 1.000, belilah aqua 1, saudara berikan sama dia. Tuhan Yesus memberkati ya Bu ya. Saudara pergi. Saudara sudah lihat dia sudah kelaparan, saudara cuma bilang kasihan. Iya kan? Wih Pak, saya gak punya duit untuk itu. Masa 2.000 gak punya? Iya kan? Tukang parkir kita kasih. Aku tidak menyembunyikan mukaku ketika aku dinodai dan diludahi. Engkau tidak lari saat masalah itu ada di hadapanmu. Engkau tidak mencari kenyamanan, mencari jawaban dari orang lain waktu kau sedang mengalami kesusahan. Tetapi Tuhan Allah menolong aku, sebab itu aku tidak mendapat noda. Ya, jadi jangan ini yang saudara ambil dulu ayat sebelumnya, lakukan. Sebab itu aku meneguhkan hatiku seperti keteguhan gunung batu, karena aku tahu bahwa aku tidak akan mendapat malu.
Dia yang menyatakan aku benar telah dekat. Siapakah yang berani berbantah dengan aku? Marilah kita tampil sama-sama. Siapakah lawanku berperkara? Biarlah ia mendekat kepadaku. Sesungguhnya Tuhan Allah menolong aku. Siapakah yang berani menyatakan aku salah? Saya katakan sekali lagi, sesungguhnya Tuhan Allah menolong kita. Katakan amin. Mari bangkit berdiri, saudara. Sebelum kita tutup, minggu depan kita ada perjamuan kudus kembali dan ada pengurapan minyak. Bapak Ibu yang mau minyaknya kita doakan sebagai minyak urapan, kumpulkan besok. Jangan bawa bimoli yang 5 liter ya, yang kecil. Cari minyak yang kecil, yang tidak berbau. Ya, jangan minyak wangi atau senyong-nyong saudara bawa. Ya, bawa ke sini, kita akan doakan minggu depan saudara bawa pulang minyak urapannya. Ya, minggu depan pulang. Hari Minggu ini, ya hari Minggu tanggal 9, saudara bawa minyak saudara supaya kita doakan. Nanti ada pengurapan minyak dan ada perjamuan kudus. Kita ada perjamuan kudus hari Minggu ini supaya kita berdoa supaya selesai Paskah ini apa saja yang saudara minta sama Tuhan. Saya percaya dengan kami, apa saja yang kami minta sama Tuhan setelah Paskah ini, Tuhan akan jawab doa kami. Tuhan akan jawab doa saudara. Apa saja, ya, saudara. Saya rindu, seluruh tim rindu. Saudara punya minyak urapan di rumah, bawa. Ada bimoli yang kecil segini, saudara bisa beli. Jangan berbau. Ya, kumpulkan, nanti ada meja nanti disiapkan untuk mengumpulkannya. Kita akan berdoa untuk minyak urapan saudara dan saudara bisa bawa itu pulang ke rumah saudara masing-masing. Baik, kita berdoa. Bapa, terima kasih buat perjamuan kudus. Terima kasih buat ingat-ingatan tentang pengorbanan Yesus di kayu salib 2000 tahun yang lalu. Terima kasih buat firman Tuhan, nubuatan tentang kematian Yesus, nubuatan tentang dosa yang Kau tanggung di kayu salib. Engkau adalah kasih. Engkau memberikan bagi kami belas kasih untuk kami saling mendoakan satu dengan yang lain, untuk setiap kami mengalami pemulihan. Tuhan, di masa-masa yang kami rayakan hari ini, masa sengsara Tuhan Yesus, hari ini kami sudah menerima tubuh dan darah Yesus melalui perjamuan kudus. Biar apa saja yang kami nyatakan dalam syahadat perjamuan kudus kami hari ini, itu jadi di dalam nama Yesus. Kami tidak sakit, kami tidak punya hutang piutang, kami tidak mengalami kesulitan dalam ekonomi kami, dan kami semakin dekat dengan Tuhan, semakin menjadi orang yang memiliki obedience, memiliki ketaatan penuh kepada Tuhan, menjadi orang yang benar-benar sepakat dengan Tuhan, tidak curang, tidak hanya mementingkan kepentingan kami sendiri. Kami mau hidup untuk menyenangkan hati Tuhan. Kami bukan hidup untuk disenangkan Tuhan, tetapi kami hidup, kami diciptakan, kami dilahirkan untuk menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih buat firman Tuhan yang kami dengar, menjadi manusia yang memiliki lidah dan telinga seorang murid, tidak menjadi pemberontak, tidak curang, tidak punya hati curang, dan tidak menjadi pribadi yang banyak alasan, yang mengutamakan kepentingan dunia daripada kepentingan masa depan kami setelah kami mati. Biarlah kami mementingkan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Engkau Bapa yang baik. Engkau
Engkau Bapa yang luar biasa. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Terima kasih. Hamba berhenti untuk menyampaikan sabda. Biarlah yang sungguh-sungguh mendengarkan firman-Mu hari ini diberkati. Biarlah yang sungguh-sungguh menangkap pesan firman Tuhan hari ini diberkati. Dan diberkatilah kami dengan segala kelimpahan kasih anugerah Tuhan saat kami menjadi pelaku firman Tuhan yang kami dengar. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur, terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk saudara yang terkasih. Baik. Hari Minggu kita ibadah seperti biasa pukul 9. Cuma satu sesi, kita belum ada sesi kedua. Ya, kita ada doa pengurapan minyak nanti. Nanti teknisnya nanti akan diumumkan di hari Minggu bagaimana teknisnya. Kita ada perjamuan kudus. Ini penting. Ya, kami sangat rindu supaya kita dapat diberkati apa yang kita doakan Tuhan jawab. Amin. Amin. Apa saja yang menjadi pergumulan kita Tuhan jawab. Dan tadi malam kami fellowship, ada satu pesan Tuhan bagi kita. Jangan gampang-gampang sombong. Ya, saudara. Jangan agak naik dikit ekonomimu langsung sombong. Ya. Karena Tuhan mau kita menjadi pribadi yang rendah hati dan merendahkan diri di hadapan Tuhan. Katakan kanan kirimu, jadilah umat yang rendah hati. Mau sekaya apapun engkau, nanti tetaplah rendah hati. Amin. Ya, Tuhan enggak. Jadi artinya begini, kalau kita belum jadi orang yang diberkati berlimpah, nah stop dia. Kenapa belum? Kita masih nawar waktu kita belanja, kenapa belum? Karena kita gampang naik. Kesombongan kita gampang naik. Belajar untuk tetap rendah hati. Karena Tuhan mau memberikan kepadamu berkat yang berlimpah kepada orang yang rendah hati. Katakan amin. Ya, terus jangan tutupi dirimu. Ya, jangan tutupi dirimu. Jangan kau katakan aku miskin. Sama-sama kita katakan aku diberkati. Aku kaya. Aku kaya. Gitu dong, ya kan? Baik, kita akan memberikan persembahan kita yang terbaik bagi Tuhan. Ya, ada amplop di situ, ada amplop persepuluhan dan ada kotak hitam untuk kita persiapan membeli alat musik kita dan kursi kita. Kita harus tambah kursi kita lebih banyak. Tuhan memberkati. Shalom. Baik, jemaat Tuhan, saya kasih persembahan kedua. Persembahan kasih persembahan untuk alat musik kita. Selamat memberi Tuhan Yesus berkati.
Biarlah jemaat Tuhan, hari ini kita akan menguangkan doa syafaat kita. Kita satukan hati kita berdoa. Bapa, kami berterima kasih Tuhan buat ibadah pada hari ini Tuhan. Senantiasa Tuhan mengurapi kami sepanjang ibadah tadi Tuhan. Kami dapat merasakan lawatan Tuhan terjadi pada ibadah hari ini Tuhan. Biarlah Tuhan hidup kami diubahkan Tuhan, diperbarui setiap harinya ya Bapa. Kami sudah Tuhan menerima perjamuan kudus pada hari ini ya Bapa. Biarlah roti dan anggur yang telah kami makan dan minum ya Bapa, biarlah Tuhan membalik kami ya Tuhan, menyembuhkan kami ya Tuhan dari segala penyakit ya Bapa. Biarlah Tuhan perjamuan kudus pada hari ini ya Bapa yang telah kami laksanakan ya Bapa, biarlah Tuhan menjadi berkat bagi tubuh dan jasmani kami ya Bapa. Kami berdoa Tuhan Yesus, kami sudah mendengarkan firman Tuhan pada hari ini ya Bapa. Firman mengajarkan kami ya Bapa untuk kami lebih peka lagi terhadap suara Tuhan ya Bapa, di mana kami harus bisa membedakan ya Bapa, mana suara si jahat dan mana suara Tuhan ya Bapa. Ajarilah kami Tuhan untuk lebih peka lagi Tuhan mendengarkan suara Tuhan ya Tuhan. Biarlah Tuhan kami senantiasa Tuhan tidak melenceng daripada-Mu ya Bapa, tidak menoleh ke kanan dan ke kiri, tetapi kami tetap fokus kepada Tuhan saja di dalam nama Yesus. Biarlah Tuhan firman yang kami dengar hari ini Tuhan bertumbuh dan berbuah dalam kehidupan kami ya Bapa, sehingga menjadi berkat bagi banyak orang ya Bapa. Kami berdoa Tuhan Yesus buat kami jemaat Tuhan yang hari pada hari ini ya Bapa. Diberkatilah setiap kami ya Tuhan, setiap keluarga yang hari pada hari ini Tuhan memberkati suami, istri dan anak-anak Bapa. Biarlah Tuhan suami mengasihi istri itu pada suami ya Bapa, anak-anak tanpa ada perkataan orang tua. Biarlah Tuhan keluarga jemaat Metodis Wesley, jemaat MPCC Bapa penuh kemuliaan Tuhan. Biarlah Tuhan damai sejahtera Tuhan melingkupi setiap keluarga yang hadir pada hari ini Bapa, di dalam nama Yesus. Diberkatilah setiap kami ya Bapa yang menempuh pendidikan kami ya Bapa. Diberkatilah kami Tuhan dari tingkat SD sampai tingkat kuliah Bapa. Diberkatilah kami Bapa dalam perkuliahan kami, dalam pendidikan kami Bapa. Apapun yang kami pelajari ya Bapa, biarlah kami sukses Tuhan di masa depan kami ya Bapa. Apa yang kami berbuat pada hari ini ya Tuhan, biarlah senantiasa Tuhan memberkati kami ya Bapa di dalam nama Yesus. Kami juga berdoa Tuhan, saudara-saudara kami yang masih mencari pekerjaan Bapa, diberkatilah kami Tuhan masih mencari pekerjaan ya Tuhan. Biarlah Tuhan apa yang kami lakukan Tuhan, apa usaha kami Tuhan dalam mencari pekerjaan Tuhan, kami yakin dan percaya Tuhan memberikan pekerjaan yang terbaik buat kami Tuhan. Kami juga berdoa buat kami Tuhan yang sudah mendapatkan pekerjaan Tuhan, sudah bekerja ya Bapa. Diberkatilah setiap kami Tuhan, setiap tangan kami ya Bapa. Biarlah Tuhan apa yang kami kerjakan itu untuk memuliakan nama Tuhan saja di dalam nama Yesus. Dan juga Bapa kami sudah mengumpulkan persembahan kami ya Bapa. Diberkati setiap tangan-tangan yang sudah memberi Bapa. Kiranya Tuhan memberkati, Tuhan balaskan, bahkan sampai 100 kali lipat Tuhan balaskan di dalam nama Yesus. Biarlah Tuhan persembahan yang kami kumpulkan hari ini ya Bapa sebagai dupa yang harum di hadapan Tuhan. Biarlah Tuhan persembahan yang kami kumpulkan pada hari ini, biarlah Tuhan dapat kami manfaatkan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan saja di dalam nama Yesus. Kami juga berdoa Tuhan dan kehidupan kami sepanjang seminggu dapat Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan tidak berhenti memberkati kami pada hari ini Tuhan. Kami yakin dan percaya berkat Tuhan baru setiap hari akan kami rasakan dalam kehidupan kami. Diberkati kehidupan kami sepanjang seminggu ke depan ya Bapak. Apa yang kami makan, apa yang kami pakai ya Bapak, kami tidak khawatir Tuhan. Sebab Tuhan kami maha besar, Tuhan kami maha dahsyat, Tuhan kami mempunyai segala sesuatu yang apa kami perlukan Bapak. Kami yakin dan percaya Tuhan cukupkan di dalam nama Yesus. Inilah kami Tuhan, kami banyak doa-doa yang kami sampaikan ya Bapak, tapi kalau lebih tahu Tuhan isi hati kami ya Tuhan. Biarlah Tuhan apapun doa-doa yang belum kami dapat sampaikan ke hadapan-Mu ya Bapak, Engkau lebih mengerti hati kami ya Bapak. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Mari jemaat Tuhan, mari kita naikkan doa yang diajarkan Tuhan Yesus pada murid-muridnya dengan demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskan nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu. Berikanlah kami pada hari
ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami dari jahat. Karena Tuhan yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari jemaat Tuhan, saya undang kita semuanya bangkit berdiri. Mari angkat kedua tanganmu, arahkan hati. Tubuh dan darah Yesus sudah kita nikmati hari ini. Pulanglah dan terimalah berkat dari Bapa di surga. Berkat dari Allah Bapa di surga, cinta kasih Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus yang membimbing, mengurapi dan mengajari kamu sekalian dari hari ini, esok, dan sampai selama-lamanya. Amin. Silakan duduk dan berdiri. Kita teduh sejenak, mengucap syukur buat anugerah Tuhan di pagi hari ini. Baik, Shalom MBCC, selamat hari Jumat Agung. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Ya, ada sedikit ya. Jangan lupa hari Minggu kita ibadah bersama-sama. Kita akan buka puasa bersama-sama. Teman-teman MBCC yang pengen bawa sesuatu, bawa kerupuk, bawa buah, ataupun bawa apapun untuk kita dapat nikmati bersama-sama di hari Minggu, baik bisa dibawa untuk di hari Minggu. Ya, teman-teman MBCC yang belum masuk ke grup WA bisa menghubungi saudari Selvia untuk bisa dimasukkan ke grup jemaat. Ya, hari ini kita tidak ada roti karena kita masih berpuasa hari ini, dan hari Minggu kita akan buka puasa kita bersama-sama. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom, sampai jumpa hari Minggu.
Oh, Gabriel yang ke sisi. Ya. Ya. Gabriel yang ke sini, Pak. Mana si Nora? Siapa? Ini, Pak.